Nah, tugas saya di sini adalah untuk hanya untuk membawakan clinical use case sharing experience saja pada penggunaan semaglutide pada beberapa kasus. Ini disclosure saya. Ada 2 outline di sini ya. Yang pertama adalah saya mencoba untuk membawakan secara singkat penggunaan semaglutide seminggu sekali. Kemudian outline yang kedua adalah baru kita masuk pada clinical case sharing experience. Nah, ini kita tahu bahwa semaglutide digunakan seminggu sekali dan penggunaannya ada 2 ya, dual dose pen dan yang satu lagi adalah single dose pen. Nah, penggunaannya adalah diberikan selama seminggu sekali, kemudian nanti dosisnya kita titrasi sesuai dengan target A1C yang akan kita inginkan. Sebagai tahap awal adalah penggunaan semaglutide ini dengan dosis 0,25 mg once weekly dalam 4 minggu pertama. Apabila dalam 4 minggu pertama tidak mencapai dosis yang kita mencapai harapan yang kita inginkan, misalnya kadar A1C di bawah target, masih belum mencapai target, kita bisa naikkan menjadi 0,5 mg once weekly. Nah, apabila juga tidak mencapai target, kita bisa tingkatkan dosisnya menjadi 1 mg once weekly, dan tentunya ini adalah merupakan dosis maksimal, dosis terapeutik yang kita berikan pada pasien-pasien diabetes mellitus tipe 2 dengan dosis maintenance. Nah, bagaimana pemberiannya pada penerapan pada pasien kita pada kasus sehari-hari? Bagaimana apabila pemberian kita berikan ternyata kita lupa memberikan? Nah, ini adalah misalnya sebagai contoh diberikan jadwalnya adalah hari Senin, kemudian kita lupa. Misalnya kalau lupa dalam waktu 5 hari, itu kita bisa langsung berikan sesegera mungkin. Tapi kalau seandainya kita lebih dari 5 hari, sebaiknya kita skip aja, kita suntik kembali pada hari Senin, pada jadwal hari Senin yang berikutnya. Ini apabila terjadi misdose ya. Dan kita tidak diperkenankan untuk memberikan 2 kali pemberian dalam seminggu apabila kita lupa ya. Kemudian ini adalah kombinasi terapi semaglutide pada beberapa populasi khusus. Semaglutide bisa diberikan dengan pemberian semaglutide bisa dikombinasikan dengan metformin ya, di mana dosis semaglutide itu sendiri tidak berubah, ataupun pada pemberian bersama-sama dengan SGLT2 inhibitor. Kemudian semaglutide bisa diberikan juga bersamaan dengan penggunaan insulin, namun perlu dipertimbangkan penurunan dosis insulin karena untuk mencegah terjadinya efek hipoglikemia yang tidak diinginkan. Nah, sebaiknya memang kalau dengan penggunaan insulin kita memiliki alat monitoring glukos sehingga kita bisa memantau dan memonitor efek hipoglikemi yang bisa terjadi. Begitupun apabila dengan pemberiannya diberikan dengan sulfonylurea misalnya, ini bisa juga menyebabkan terjadinya efek hipoglikemi. Oleh karena itu, sulfonylurea sebaiknya kita turunkan dosisnya untuk mencegah terjadinya efek hipoglikemia. Pada populasi khusus umumnya tidak memerlukan adjustment terapi, yaitu pada populasi pasien usia tua, kemudian gangguan fungsi ginjal dan gangguan fungsi ringan dan sedang fungsi ginjal, kemudian juga pada pasien dengan gangguan fungsi hati.
Seperti kita ketahui, ya alhamdulillah semaglutide sudah masuk dalam formularium obat InHeart ya. Jadi bisa digunakan pada pasien-pasien kita yang menggunakan asuransi InHeart ya, baik yang single dose maupun yang dual dose. Nah, ini kita coba menerapkan penggunaan semaglutide pada beberapa kasus pada pasien kita sehari-hari. Ini adalah contoh kasus Mr. A, usia 52 tahun, ya, kemudian dengan berat badan 71, BMI-nya 26, kemudian A1C-nya 8,3, gula darah puasanya 190, 2 jam sesudah makannya 220. Pasien ini memiliki komorbid hiperlipidemia, fungsi ginjalnya masih normal. Selama ini mendapatkan terapi atorvastatin dan metformin. Ini pasien dengan sedentary lifestyle, dia mager gitu, istilah anak zaman sekarang ya, malas gerak, apa-apa pesan dengan online, non smoking tapi belum pernah mengalami stroke maupun revaskularisasi prosedur sebelumnya. Nah, yang menjadi concern pada pasien ini adalah dia telah mengalami penurunan gula darah dan namun berat badannya masih belum mencapai berat badannya ideal. Khawatir akan terjadinya komplikasi daripada diabetesnya.